apa kabarnya? Kakak yakin kalian semua dalam keadaan sehat, kuat, ceria, dan semangat. Puji Tuhan adik-adik, meskipun jarak memisahkan kita, tapi tidak menghalangi kita untuk terus beribadah pada Tuhan. Mari adik-adik kita bangkit berdiri, kita mau memulai ibadah sekolah minggu, kita katakan dengan apa akan kubalas. Beribadah bersama-sama, tapi kami percaya tidak membatasi kuasa Tuhan untuk mengurapi kami anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah ibadah kami menjadi ibadah yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Nama Tuhan yang dipuji dan ditinggikan. Kami buka ibadah kami pada hari ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik masih semangat, kita mau memuji Tuhan, kita katakan halo kawanku semua. Halo kawanku semua, selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira, teman kita pun bertambah. Bernyanyi bersama, kita berdoa bersama.
menyenangkan hati Tuhan, tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita nyanyikan Ku Bersyukur Bapa.
dada, angkat tangan-tanganmu kepada Tuhan. Katakan, kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat segala yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena memiliki Allah yang luar biasa dan Allah yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus, pemeliharaan penyertaan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami sangat bersyukur Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan cerita kebenaran firman-Mu. Kami mau menyiapkan tanah hati kami yang terbaik Tuhan untuk ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Kami mau fokus Tuhan, biar kiranya Roh Kudus-Mu menguasai hati pikiran kami, sehingga firman-Mu Tuhan yang ditabur tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi boleh berakar, bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Kami tidak hanya pendengar Tuhan, tapi kami menjadi anak-anak pelaku kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan Yesus yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu dan kami anak-anak-Mu yang mendengarkan, semuanya kami diberkati. Ampuni dosa kami Tuhan, biar kiranya kehidupan kami layak Tuhan di hadapan-Mu. Kami mau duduk diam, kami mau duduk tenang Tuhan di bawah kaki-Mu, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom adik-adik yang ada di rumah, apa kabarnya hari ini? Yang pasti semuanya dalam keadaan kuat, ceria, dan diberkati Tuhan. Tadi kita sudah banyak memuji Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, ambil posisi yang baik. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kakak mau bertanya sama semua adik-adik yang ada di rumah yang sedang menonton siaran video ini. Kakak mau tanya nih, pada akhir-akhir ini, adakah sesuatu yang adik-adik inginkan dan adik-adik ungkapkan kepada Tuhan melalui doa? Kalau ada, adik-adik harus terus berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh ya, seperti Ibu Hana. Adik-adik mau tahu cerita tentang Ibu Hana yang berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh? Yuk kita simak kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam kitab 1 Samuel 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Sekali lagi ya, 1 Samuel 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Jadi begini cerita kebenaran firman Tuhan. Pada waktu itu, setiap orang yang mau beribadah kepada Tuhan harus datang ke sebuah kota. Kota apa ya namanya? Namanya kota Silo. Di kota Silo itulah banyak orang yang beribadah kepada Tuhan dan memuji Tuhan. Pada waktu itu juga adik-adik, ada seorang bapak namanya Pak Elkana. Pak Elkana ini sudah menikah dan mempunyai 2 istri. Yang pertama namanya Ibu Hana, yang kedua namanya Ibu Penina. Tapi sayang adik-adik, Ibu Hana belum bisa mempunyai anak. Sedangkan Ibu Penina sudah dikaruniai anak oleh Tuhan. Maka sedihlah hati Ibu Hana. Karena mengetahui Ibu Hana belum bisa mempunyai anak, Ibu Penina ini suka mengejek Ibu Hana, sehingga Ibu Hana semakin sedih. Karena terus-menerus diejek oleh Ibu Penina, Ibu Hana memutuskan akan pergi ke kota Silo. Kira-kira apa ya yang dilakukan Ibu Hana di kota Silo? Ternyata adik-adik, yang dilakukan Ibu Hana di kota Silo, Ibu Hana datang ke bait Tuhan dan berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan isi doa Ibu Hana adalah, Ibu Hana meminta seorang anak laki-laki kepada Tuhan. Dan jika Tuhan Yesus memberikan Ibu Hana seorang anak laki-laki,
Ibu Hana akan mengembalikan anak laki-laki ini kepada Tuhan. Dengan sedih hati, Ibu Hana berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena sedih, Ibu Hana berdoa tidak mengeluarkan sepatah kata pun dari bibirnya. Tidak terdengar suara Ibu Hana yang sedang berdoa ini. Pada saat itu, ada seorang imam, namanya Imam Eli. Imam Eli sangat kebingungan melihat Ibu Hana yang sedang berdoa ini. Sebenarnya, apa yang dilakukan Ibu Hana ini? Kalau Ibu Hana sedang berdoa, kenapa ya Ibu Hana berdoa tapi tidak terdengar suaranya? Imam Eli penasaran. Imam Eli mendekati Ibu Hana dan berkata, "Ibu, apa yang kau lakukan? Kau sedang berdoa atau apa? Suaramu tidak terdengar." Lalu Ibu Hana menjawab, "Aku meminta kepada Tuhan seorang anak laki-laki." Lalu Imam Eli berkata, "Tuhan Yesus sudah mendengar doamu, Ibu." Dan apa yang terjadi adik-adik? Dan yang terjadi 1 tahun kemudian, Ibu Hana melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Samuel. Arti nama Samuel adalah "Aku telah memintanya kepada Tuhan." Ingat janjinya, Ibu Hana mengembalikan Samuel dan diberikannya kepada Imam Eli. Ibu Hana berpesan kepada Imam Eli, "Aku titipkan anakku Samuel untuk menjadi seorang imam nantinya." Nah, sampai di sini cerita kebenaran firman Tuhan. Jadi, pesan firman Tuhan minggu ini adalah Tuhan Yesus mau ketika adik-adik, kakak, dan kita semua kalau berdoa, berdoalah dengan hati yang bersungguh-sungguh. Seperti Ibu Hana. Ibu Hana berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, tidak main-main. Kalaupun nantinya jawaban doa yang Tuhan berikan kepada adik-adik dan kita semua tidak sesuai dengan harapan, adik-adik tidak boleh berkecil hati, karena Tuhan Yesus yang terlebih tahu apa yang terbaik untuk kita semua. Yuk kita lipat tangan, tutup mata. Kita mau tutup dalam doa. Segala pujian syukur hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah kami anak-anak-Mu menjadi anak-anak yang setia, takut akan Tuhan dan rajin berdoa. Berdoa dengan hati yang bersungguh-sungguh. Tuhan, terima kasih Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah ibadah kami menjadi ibadah yang berkenan di mata-Mu, dapat menyenangkan hati Tuhan. Kami tutup ibadah kami pada hari ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.